bincang-bincang. Oke, nah perkenalan, nama saya itu Yeti Wijaya Timur Arifah. Nah kalian itu bisa panggil saya itu Mbak Yeti atau Kak Yeti aja ya, supaya mungkin akrab. Pada tahun kali ini Mbak Yeti itu mendapat tugas dari dosen dari Universitas Tidar agar memberikan sebuah penyuluhan atau presentasi akademik terkait menjadi sebuah anak yang hebat, cerdas, dan juga santun di era digital ini. Nah, sebelumnya nanti kalian bisa bisa mendengarkan ketika Mbak Yeti itu sudah mulai tag video. Nanti Mbak Yeti mohon untuk bisa kondusif ya. Nanti Mbak Yeti akan menyampaikan beberapa materi gitu ya. Jadi, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini adik-adik? Apakah baik dan juga masih semangat? Baik. Oke, kalau masih semangat coba dong kasih tepuk tangannya yang meriah kali ini. Nah, kali ini Mbak Yeti itu akan melakukan sebuah penyuluhan ke adik-adik semua mengapa kita sebagai anak pelajar pendidikan itu harus menjadi sebuah anak yang hebat, santun, dan juga cerdas di era digital ini atau di era serba internet. Kan pastinya adik-adik di era saat ini tuh pasti dalam proses belajar itu berkaitan dengan dunia internet. Nah, untuk mengetahui poin-poin dan juga tujuan apa saja sih yang akan Mbak Yeti itu sampaikan pada kali ini. Nah, untuk poin yang pertama itu Mbak Yeti akan mengajarkan ke adik-adik semuanya bagaimana caranya kita untuk bisa bersikap santun di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan pertemanan. Lalu untuk poin yang kedua itu bagaimana adik-adik itu bisa bijak dalam menggunakan HP. Ketika kita menggunakan HP supaya tidak terus-menerus dan sampai lupa waktu, itu bagaimana caranya? Terus poin yang ketiga itu bagaimana adik-adik itu agar bisa termotivasi untuk bisa menjadi anak yang rajin, bertanggung jawab, dan juga saling menyayangi teman. Oke, langsung saja. Ini yang pertama itu bagaimana sih caranya kita menjadi anak yang hebat? Siapa yang tahu menjadi anak yang hebat itu harus bagaimana? Ada yang tahu gak? Oke, belum tahu ya. Mungkin dari adik-adik itu ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, gak apa-apa. Nah, kali ini Mbak Yeti itu akan bantu menjelaskan ke adik-adik bagaimana sih caranya kita menjadi seorang yang hebat gitu. Nah, cara yang pertama nih adik-adik, seorang anak atau peserta didik yang hebat itu bukan dinilai dari seberapa dia itu kaya atau seberapa dia itu memenangkan lomba. Nah, kayak gitu tuh bukan termasuk ya. Nah, yang termasuk sebuah anak yang hebat itu yang pertama adalah selalu bersikap jujur dan juga sopan. Ketika kita ingin meminjam barang oleh teman, itu kita juga harus meminta izin terlebih dahulu dan berkata apa adanya gitu kan kepada teman. Terus sopan, ketika kita berbicara dengan orang tua, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Lalu yang kedua, anak yang hebat itu kita harus rajin belajar dan juga mendengarkan nasihat guru. Nah, ketika guru kalian itu menjelaskan sebuah materi pembelajaran, kalian juga harus mendengarkan dengan seksama, terus mencatat hal-hal yang penting seperti itu. Terus poin yang ketiga, kita harus ringan tangan atau membantu sesama. Nah, ringan tangan yang dimaksud di sini tuh bukan suka mencuri ya, tapi dapat membantu sesama teman ketika menghadapi kesulitan. Lalu yang selanjutnya adalah pintar, cerdas, dan bijak ketika menggunakan HP. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita belajar atau mungkin dalam proses di sekolah, pasti kan kalian juga membutuhkan internet dalam menunjang pembelajaran kan. Pasti di dalam sekolah kalian juga melakukan TKA, itu kan biasanya menggunakan laptop atau internet gitu kan. Nah, perlu kita diketahui bahwasanya ketika kita menggunakan internet, kita tuh harus bijak dan juga cerdas.
kita harus mampu untuk menggunakan waktu sebaik mungkin dalam menggunakan internet. Jangan malah terus-menerus menggunakan internet sampai lupa waktu. Misalnya kalian nih di rumah kan mungkin kalian diberikan HP kan ke orang tua, fasilitas HP untuk bisa mengakses informasi gitu. Nah di internet itu kan banyak sekali ya informasi yang bisa kita akses secara cuma-cuma dan dengan mudah. Nah maka dari itu adik-adik semuanya itu harus dengan bijak ya memilah mana sih informasi yang baik untuk kita tonton, mana informasi yang tidak baik kita tonton. Apalagi adik-adik semua kan suka kan nge-game, ya enggak? Ya kan suka. Nah ketika kita main game itu juga harus jangan lupa waktu, harus ingat waktu. Jangan malah keterusan main game sampai lupa waktu, terus nanti PR-nya jadi nggak dikerjain. Nanti kalau ketika disuruh sama orang tua untuk beli sesuatu di warung malah nggak mau karena lagi asik main game gitu. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Terus ketika menggunakan HP untuk hal-hal yang baik atau menuntut ilmu itu juga justru malah lebih baik lagi gitu. Jadi kita harus menggunakan HP misalnya untuk menonton video di YouTube mengenai edukasi tentang pembelajaran, atau misalnya kita kurang paham nih tentang pembelajaran matematika yang dijelaskan oleh guru. Nah, kita di rumah bisa nih mengulang bagaimana cara mengerjakan soal ini lewat YouTube, karena di dalam internet itu kan kita bisa mengakses apa saja gitu kan. Terus yang selanjutnya itu Mbak Yekti punya sebuah pertanyaan nih. Nah nanti kalau misalnya pertanyaan yang Mbak Yekti ini utarakan itu baik, kalian bisa angkat jempol kanan terus bilang baik gitu ya. Oke siap? Terus kalau misalnya pertanyaannya itu nggak baik, kalian bilang aja nggak baik sambil jempol kiri terus gini gitu ya. Oke siap? Nah pertanyaan yang pertama nih, kalau misalnya kita itu belajar lewat video edukasi online di HP, itu baik atau tidak baik? Baik. Ya, angkat jempol ya. Baik atau tidak baik? Baik. Terus pertanyaan yang kedua nih, mengenai kalau kita bermain game sampai lupa makan dan juga sampai lupa sholat, itu baik atau nggak baik? Baik. Betul. Terus yang selanjutnya, ketika kita menonton kisah-kisah teladan Nabi dan juga Rasul di YouTube, itu baik atau nggak baik? Baik. Betul. Yang terakhir nih, nah ketika kita nggak sengaja buka situs web yang tidak sesuai dengan usia kalian, itu baik apa nggak baik? Oke, walaupun itu nggak sengaja, tetap aja ya itu nggak boleh. Nah, ketika kita misalnya main game, terus ada nggak sengaja nih lewat iklan terus kepencet, ternyata malah tidak sesuai dengan usia kalian. Nah, langsung kalian tutup. Jangan malah kalian tonton terus gitu, oke? Oke. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita menjadi anak yang santun. Nah, ada 3 kata ajaib nih. Tutorial menjadi anak yang santun itu melalui 3 kata ajaib ini. Nah, apa itu kata ajaib itu? Nah, yang pertama itu adik-adik semuanya harus mengucapkan minta tolong ketika kalian itu membutuhkan sebuah pertolongan. Walaupun itu sama teman kalian, walaupun kalian tuh sudah benar-benar deket banget, tapi kalian harus budayakan untuk meminta tolong ketika ingin dibantu atau membutuhkan sebuah pertolongan teman. Misalnya nih, mbaknya itu keberatan dalam membawa buku saking banyaknya. Terus mbaknya yang ini lihat, terus mbaknya kepengen minta tolong sama ini, terus bilang, "Mbak mau minta tolong bawain ini ya sampai ke kantor," gitu misalnya. Terus kata ajaib yang kedua itu adalah minta maaf. Nah, adik-adik sekalian, ketika kalian itu tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan, nah kalian itu wajib untuk minta maaf dan juga berkata sejujur-jujurnya apa yang sudah kalian lakukan. Walaupun itu sama teman, sama bu guru, pak guru, sama orang tua, atau sama siapa saja, kalian harus minta maaf. Nah, adik-adik minta maaf terlebih dahulu itu bukan kalian itu kalah kok, malah kalian itu menjadi anak yang luar biasa. Karena kalian itu bisa mengakui kesalahan kalian begitu dan juga berkata jujur itu bagus banget.
banget. Terus kata ajaib yang ketiga itu adalah kalian harus mengucapkan terima kasih ketika kalian itu sudah dibantu oleh teman kalian, oleh orang tua, oleh bapak ibu guru, dan oleh orang lain. Nah, ucapkan terima kasih itu tuh sebagai tanda kita menghormati, menghargai, dan juga rasa syukur kita ketika kita tuh sudah ditolong oleh orang lain dan juga diberi sesuatu. Nah, seseorang itu akan merasa dihargai ketika kita itu mengucapkan terima kasih gitu. Lalu yang selanjutnya, Mbak itu juga punya pertanyaan lagi. Nanti kalian bisa jawab ya, baik atau tidak baik lagi ya, kayak tadi ya. Oke, nah pertanyaan yang pertama, ketika ada anak yang membuang bungkus jajan pada tempat sampah, itu baik atau tidak baik? Baik. Terus yang selanjutnya adalah ketika ada anak yang mengejek atau membuat julukan buruk ke teman sekelas, itu baik atau nggak baik? Nggak baik. Terus yang selanjutnya adalah ketika ada anak yang memberikan salam dan juga mencium tangan kepada bapak ibu guru ketika berpapasan, itu baik atau nggak baik? Baik. Oke. Terus yang terakhir nih, ketika ada anak yang diam-diam itu membuka media sosial milik orang tuanya dan digunakan untuk main game atau menonton video-video yang tidak baik, itu baik atau nggak baik? Nggak baik. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, yang selanjutnya, oke, tadi kan ada 3 hal ya yang sudah Mbak Yeti itu sampaikan. Ada yang masih ingat nggak? Apa aja nih 3 hal yang tadi Mbak Yeti sampaikan itu? Nggak ada yang ingat? Oke, jadi Mbak Yeti akan pertegas lebih dalam lagi mengenai 3 hal yang harus kalian perhatikan untuk menjadi anak-anak yang hebat, santun, dan juga cerdas di era digital. Nah, yang pertama itu harus apa? Ketika anak hebat itu harus berkata jujur, terus menghormati guru dan orang tua, dan juga saling menyayangi sesama teman. Terus yang kedua adalah bijak menggunakan HP. Jangan terus-menerus membuka HP untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakan untuk hal-hal baik, misalnya untuk membuka video edukasi. Terus yang ketiga itu adalah apa? Menjadi anak-anak yang santun begitu. Nah, oke adik-adik, mungkin itu saja yang dapat Mbak Yeti sampaikan pada kali ini. Tapi sebelum Mbak Yeti tutup nih, Mbak Yeti tuh punya tagline. Nanti kalian tuh bisa ikuti ya. Kalau misalnya Mbak Yeti itu bilang anak generasi digital, kalian bilangnya hebat, santun, dan cerdas gitu ya. Kita coba dulu. 1, 2, 3. Anak generasi digital hebat, santun, dan cerdas gitu ya. Oke, yang lebih semangat lagi ya. Oke, siap? Mbak Yeti hitung lagi. 1, 2, 3. Anak generasi digital hebat, santun, dan cerdas. Yeay. Mbak Yeti mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke adik-adik semua karena sudah bersedia untuk meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan beberapa hal yang Mbak Yeti sampaikan dan juga sudah membantu Mbak Yeti dalam membuat video tugas gitu ya. Mbak Yeti ucapkan terima kasih dan Mbak Yeti doakan karena besok Jumat kalian sudah penerimaan rapat ya. Ya, semoga hasilnya semuanya bagus, kalian bisa naik ke kelas 6 gitu, menjadi anak yang sukses begitu ya. Oke, Mbak Yeti akhiri, kurang lebihnya Mbak Yeti mohon maaf apabila terdapat sebuah penyampaian atau kesalahan dalam penyampaian dan kurang dikenakan di hati adik-adik semua. Mbak Yeti mohon maaf sebesar-besarnya. Mbak Yeti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sebentar ya, kalian